Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Barang-barang Syekhuna al-Mukarram Rasyidina wa Rahimah Syekh Mansur wa Badajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang iyalah ya, kita hadiah dulu untuk almarhum yang kemarin meninggal, Wahid Talqin Suryalaya dari Cianjur, Kiai Haji Zainal Arifin binti Haji Muhammad Al-Aziz. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kemarin rencana bulan Februari kemarin kita mau mengundang almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainal Arifin, tapi memang sudah waktunya ya. Namanya meninggal itu sesuatu yang sangat pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggal. Kemarin rencana saya ngundang dia, terus tidak bisa dijawab oleh anaknya. Ya alhamdulillah tidak ketemu. Kalau kemarin jadi kesini mungkin terakhir kali kita ketemu dengan beliau. Dia itu putra tertua dari Ajeng Aang Muhaiminul Aziz. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah pernah ke sono, itu di Pondok Pesantren Darul Falah. Jadi dikuburkannya di beramahnya di bapaknya di tempat di situ ya, yang kemarin kita ziarah itu ya, yang kemarin sudah ke sono, itu makanya di situ. Ada rencana saya sendiri pengen ke sono karena malam ini kalau tidak salah malam yang ketiga. Malam ini malam yang ketiga. Kalau memang kita ada waktu sehat, semuanya mendukung, kita berangkat karena dia pernah ke sini. Sekalian
ziarah ke makbarahnya beliau dan ke makbarahnya Aam. Kemarin alhamdulillah kita sempat juga kan diijazah masalah mandi kemanusiaan. Cuma saya sendiri belum melaksanakan karena memang belum paham benar. Karena bacaan-bacanya terlalu banyak, susah untuk diikutinya. Jadi sampai sekarang belum diamalkan, belum dipakai di adohnya itu. Karena untuk masalah Allah sendiri, ajengan A itu banyak sekali menerima langsung dari A. Karena satu-satunya badal mursyid Syamar Su'ibul Wafatajul Arifin itu Aang sendiri, karena Aang teman mondoknya Abah Anom ya. Karena Aang itu teman mondoknya Abah Anom. Jadi untuk masalah derajat kewalian dia itu sama dengan Abah. Makanya pernah ada kata-kata untuk kalau bisa mendirikan sendiri. Tapi disitulah hebatnya tawadhunya Aang, tetap dia tidak mau berlepas diri. Dia masih tetap nginduk sampai meninggalnya, induk tetap ke Abah Anom ke Suryalaya. Nah, salah satu pembuka untuk wilayah Tangerang beliaulah Aang itu. Ya, beliaulah cabang dari Suryalaya, TKR yang di Tangerang itu salah satunya yang bawa ke Tangerang itu almarhum Muhaiminul Aziz ya. Alhamdulillah waktu meninggal pun saya ke sono. Satu-satunya badal mursyid dan satu-satunya cabang dari Suryalaya, pondok pesantren Suryalaya itu hanya di Cianjur. Yang lain itu bukan cabang, tidak ada ya. Cabang itu satu-satunya hanya di Cianjur. Masuk halaman 11 ya. Halaman 11 di juz yang kedua. Jadi selama ilat penyakit hati itu tidak kelihatan dengan mata, tetapi dapat ditangkap dengan hati. Ya, jadi penyakit hati itu tidak kelihatan, tapi dapat ditangkap dengan hati. Contoh, orang yang ngomongnya besar, orang yang pengen didengar oleh orang lain, sum'ah, atau orang yang riya, yang pengen dilihat oleh orang lain, yang pengen dipuji oleh orang lain. Nah, batin kita itu bisa menangkap, hati kita itu bisa menangkap hal-hal begitu. Ada ciri-ciri tersendiri, terasa kita. Contoh lagi, orang-orang yang sabar sama tidak terlihat. Orang ridho, orang mahabbah itu tidak terlihat, tapi terasa, ketangkap oleh batin kita. Orang-orang yang fana terhadap Allah pun tidak terlihat, hanya bisa ditangkap oleh bahasa qalbu kita, batin kita. Makanya ciri-ciri seseorang wali atau bukan, coba caci maki dia dirinya. Kalau dia masih dicaci maki oleh kita, masih marah, berarti lain wali. Karena apa? Contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Taif sampai berdarah-darah, ya, ditimbukin batu oleh penduduk Taif.
Yang marah siapa? Jibril, bukan Nabi Muhammad ya. Sampai ditantangin oleh malaikat Jibril supaya gunung yang di situ ditimpakan kepada kaum Taif. Kata Nabi, jangan, karena dia tidak tahu saya. Kalau seandainya dia tahu saya, tidak akan seperti ini. Tak, itu jelema anu geus fana. Urang mah kada diomongkeun kene bae ge langsung mencrat-mencrat. Kanjeng Nabi mah geus diomongkeun deui nya ku fisik nya ku ucapan. Nah, ciri-ciri seorang wali itu salah satunya itu coba jajan, caci maki ke orang coba. Lamun jalan-jalan berontak kene berarti bohong. Ya, itu ciri-ciri namanya. Hal-hal kos gitu itu kan bahasa-bahasa kolbu. Itu kan konsep ibaratnya. Ya, semua juga konsep itu. Seperti demokrasi. Demokrasi kan konsep, tidak terlihat wujudnya. Nah, asli hakikat sholat pun sama sebetulnya. Sholat pun konsep. Kita itu tidak pernah tahu apa itu sholat. Kalau kita lihat orang yang sedang melaksanakan sholat, hakikat sholat sendiri kita tidak tahu seperti apa sholat itu. Contoh, demokrasi konsep. Dilihatnya seperti apa? Pada waktu pemilihan ada sebutan namanya jurdil, pemilihan bebas, tidak ada intervensi dari mana-mana. Itu namanya konsep demokrasi. Tapi demokrasi sendiri tidak terlihat dari ciri-cirinya. Nah, seperti juga tadi kayak model sabar, mahabbah, ridho, ya, tawadhu, tawakal, itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat, tapi terasa oleh batin kita. Contoh saja itu ya. Kayak model sabar, kita tahu namanya sabar itu tidak ada pahalanya. Tapi kenapa orang berusaha untuk mencapai makom sabar? Kayak model sholat kan jelas ada pahala 27 derajat. Tapi kalau sabar sendiri di Al-Quran tidak pernah diterangkan. Yang akan didapat itu apa? Sabar. Karena kata Allah, innallaha ma'a sabir. Ternyata sabar itu tidak dikasih apa-apa oleh Allah, tapi kedudukannya akan beserta Allah, babarengan jeung Allah. Ia berlepas di bawah. Berarti karena kumpul ma'a babarengan dia beserta. Itu makom sabar. Tidak pernah disebutkan pahalanya apa sabar itu, tidak. Tapi kedudukannya ma'allah, beserta Allah. Itulah makom paling gagah. Makanya orang-orang bilang sabar itu ada batasnya. Namun sabar ada batasnya, lain sabar karena keterpaksaan. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya, karena apa yang kita dapatkan melalui sabar itu makom tertingginya yaitu beserta dengan Allah. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Karena kita sering baca juga banyak orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah pun kenikmatan yang tertinggi itu bisa melihat zatnya Allah. Itulah kenikmatan tertinggi. Di antara ngomonglah bahasa dan bidadarilah naon gitu mulai tetap naonan. Tidak ada apa-apanya kecuali melihat zatnya Allah. Nah, itulah makom sabar yang luar biasa. Makanya kalau jadi ngomong sabar yang batasnya ada berarti karena keterpaksaan. Kumaha contoh keterpaksaan?
Seorang wanita misalkan ketua majelis bagus berpoligami, misalkan pas berpoligami istri yang tuanya tidak mau menerima. Ya, awal-awal dia mau menerima, dia mau bersabar, bahasanya sabar gini. Padahal mah keterpaksaan, kurang keterpaksaan karena istrinya yatim piatu. Jadi lain sabar eta warna kapaksa. Nu disebut sabar mah kedudukan istrinya, orang tuanya masih ada, dia orang mampu dan orang tuanya datang misalkan ke rumahnya, ayo neng kita pulang saja ke rumah. Ngapain sih sama si punyuk begitu, udah mempermainkan kamu, di rumah juga masih banyak ini, kamu tidak bakal kekurangan. Tapi dia mau bersabar, dia mau terus mengikuti suaminya, itulah disebut namanya sabar. Tapi lamun cenah pamajikan anu kolot teh geus eueuh orang tuana, geus bandana, geus eueuh nanaon eueuh, tapi terus mengikuti terus, itu namanya terpaksa. Jadi balik ka mana tuh? Itu ngaranna lagi sabar. Musabar matari kos gitu. Orang tuanya masih ayah, ekonomi gagah kene, tidak kekurangan apapun, biarpun sudah berlepas dari suaminya, itu namanya sabar. Ya, harus dibedakan. Dan namanya sabar itu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Diikuti, didengekeun naon bae ge waktuna, dipatuhi kabeh. Apa-apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah larang, semuanya diikuti. Itulah namanya sabar, menerima apa adanya, tidak ada bahasanya penolakan. Nah, lamun cenah urang paham kalinya deui bae, sebetulnya hampir mirip dengan golongan apa yang disebut Mu'tazilah, golongan yang disebut Jabariyah, golongan yang disebut Qadariyah. Ingat kalau ngomong Qadariyah itu golongan ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah adanya itu golongan. Ayo ramah sebutan lagi Qadiriyah, nisbat karena ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir, Qadiriyah, lain Qadariyah. Qadariyah itu faham golongan, ya beda, dibedakan dah. Lamun Mu'tazilah mah kan tidak mempercayai namanya adanya qada dan qadar. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah mah tidak mempercayai adanya qada dan qadar, semuanya tergantung urangan. KBG tak Mu'tazilah tanya kudu bisa ngabedakeun. Jadi tidak harus ada nur yang tersembunyi daripada penglihatan mata dan dapat ditangkap dengan hati untuk menandingi ilat-ilat tersebut. Maka keluarlah mereka yang terbuat dan menuruti syahwat dari gelap gulita kepada nur yang terang benderang dengan izin Allah. Iya, bori bulan Rajab geus asup kana 20 nya ya? 20. Hah? 20. Lebih kali. 21 ini mah. 22 atau 23 sekarang? Rajab. Iya. 22. Bulan Rajab geus asup kana 22. Karena 22 hari 8 poe deui urang laksanakeun salat sunat Rajab.
Lamun jangan ingat orang bulan Rajab. Nah tadi saya ngomong masalah Kanjeng Nabi anu dizolimi ku kaum Taif tadi teh. Eta bulan Rajab. Pas eta kebenaran bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Pada waktu Kanjeng Nabi harita lamun bahasa kuari menangnya galau. Kanjeng Nabi galau, geus bertahun-tahun nyana dakwah tidak ada yang mengikutinya saeutik doang. Sampai nyana dakwah ka Taif pun seperti itu. Dicaci maki, ditimpuk, ditimpahan ku batu sampai berdarah mulutnya. Tak sempat galau jadi Kanjeng Nabi pada waktu bulan Rajab itu. Akhirnya Allah menawarkan lawan cak bahasa Quran merepresi piknik. Tah piknik Kanjeng Nabi teh di bulan Rajab menang parentah sholat. Piknik lain kos urang, paling jago urang ke mana sih? Ka Ancol deket. Paling kecari kita, paling jauh ke Begadur paling. Kanjeng Nabi maka Sidratul Muntaha. Langsung ke Allah diajarkan Sidratul Muntaha. Diajak piknik nah. Jadi itu menang parentah ayat turun ya nu hari Quran sok digawean salat 5 waktu nu tadi aja yang menurut riwayat 50 waktu kuari jadi 5 waktu. Nah hebat kan Kanjeng Nabi piknik nabai sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril bae kita kuateun Jibril itu bisa mencaknya na Jibril terus baeng mangsak ke hareup ajur pas ada berkaitan dengan bulan Rajab kuari batur masuk naik ke Rajaban ya. Alhamdulillah cuma kudu ditangkap esensi Rajab itu ya kuari orang menang hadi oleh ngaranna sholat 5 waktu. Lain sekedar hanya seremonial banget. Nah berkaitan dengan hal itu bagus baik sebetulnya untuk Mau'izatul Hasanah, cakep bagus judulnya bahasa. Lamun kiai dipanggil contoh kamar di masjid sampai 3 jelema Rajaban tapi dibayar ke orang wajib maksudnya lain wajib di dia teh orang menang ngadengekeun teu ngadengekeun dia menang karena dibayar hukumna. Tapi lamun nya teu dibayar wajib urang ngadengekeun. Tapi lamun nya dibayar henteu wajib urang ngadengekeun. Dengan ngadengekeun mangga deug ge mangga. Tapi lamun nya teu dibayar wajib mustamina kudu ngadengekeun. Loba kan di urang rata-rata emang geus biasa. Kadang-kadang mere DP heula. Kadang-kadang terjadi DP-nya malah angus. Loba kan kos kitu eta. Emang fenomena kan? Aing ngomong syiar pedut. Jauh duitan batu lempar. Nah, fenomenanya kenapa dunia tasawuf karena masalah dunia dengan lobana anti dunia. Jadi jangan salah tangkap orang itu bisa hirup lamun cenah untuk kos itu hal-hal parah itu. Kenapa? Karena urang lagi can pae. Bab lagi bab di dunia ge. Anu masalah tasawuf masalah anti dunia bukan masalah gitu. Tapi hatena zuhud tidak terikat dengan dunia, tidak mempunyai rasa memiliki. Kajian dunia nang buat satu mah bagai yang penting iya hati iya tidak mempunyai rasa memiliki. Nek bala satu mah maka silahkan
urusan loba-loba, tapi di hati tidak punya rasa memiliki. KPG inventaris di Allah. Contohnya kumaha sih bisa kos gitu, buktina loba jelema beungar jutawan pada waktu paena kumaha di bawah hartana. Bahkan kain kafan lagi kantongan. Kan? Kantongan, polos-polos baik. Tah salah satu bukti otentik bahwa dunia teh dari bawah baik. Ingat, bukan berarti orang tidak mencari dunia lain, tapi dia tidak punya rasa memiliki. Ima sok seuzur baik. Contoh ini mangko batuan Syarul Qadir. Orang seuzur batuan Syarul Qadir. Masa wali kos gitu, kandang kuda nage babel. Tina emas, tina permata sakitu karena kandang kuda anak. Apalagi iman, itu seuzur baik. Padahal waktu Tuhan Syekh ya, Tuhan Syekh lempang teh lalu tak kuari kos hotman Paris utapean. Bahkan miliaran ya di awak nanti lamun zaman kuari teh mah udang-udangna jubahna terompahna ge pakai permata, tapi lamun anu meta hari lagi langsung dibikeun karena eueuh di hati KBG inventaris doang, titipan doang. Tak disebutna kos kitu tah. Lain masalah. Kok minta sok bahasa ngomongna anti dunia, ngahina ke dunia. Kos kali itu deuk kumaha? Ya dia. Ya, di hatinya tidak pernah merasa memiliki. Selama masih punya rasa memiliki, jangankan koskan itu. Jelma susah baik. Pernah saya ceritakan seorang guru tasawuf tegablegnana boga batal hiji-hijina ngolpe kawena mancing doang boga murid hiji. Geus kitu teh guru deui muridna jangan geus beak kabeh ilmuna, cak guruna teh geus leumpang itu. Kadera anu leumpang nya kadera anu ngaguru ka seorang wali besar pada waktu itu. Pas dia datang dilihat sama dia, walinya tersebut datang dengan dibawa oleh kereta kencang. Lalu cak wali mah bahasa mobil limosin lah, kelasan gitu. Nyala seuzon baik. Waduh, kok guru ini kita kadia, terus langsung seuzon baik. Kok yang menjelain wali, cinta dunia, yang menghubung dunia. Pas ngobrol-ngobrol uluk salam, nanyakan gimana kabar gurunya, alhamdulillah sehat. Dikomentari sama seorang wali yang kaya itu, bilang sama guru kamu, tolong jangan suka mikirin dunia terus. Kan kaget si murid tadi. Kumaha si konti balik jadi, akhirnya kan meureun bandana ngabuat pembantu nage loba. Itu nu guru aing mah cuman buka bantal hiji-hijina imah ge bilik. Pas cenah balik ka guru ditanyakan gitu cerik langsung. Ternyata yang dahar ge sok mikiran. Jadi jangan dilihat secara fisik dan zahirnya saja. Itu beda. THSS dalam kos gitu, dalam kos gitu. Sukar. Kecuali dibukakan mata hati kita oleh Allah. Kayak mulut Tuhan Syekh tadi. Ternyata kuda yang 40 itu dia hanya ternyata diperuntukkan untuk nyana, karena nyana bakal karena penyakit hati. Dan kuda-kuda yang punya Tuhan Syekh lah syaratnya yang bisa untuk mengobati penyakit hatinya itu. Esek ternyata. Jadi orang mau lebaran suuzon baik. Ngelah gitu langsung suuzon baik.
Mengenai teorinya satu, ya, jadilah seperti seorang tukang parkir atau penyedia lahan parkir. Tah teori nata motorna mobilnya dicopotan ku batur ge ente mana jelek buganya anak ya. Urang ge gitu manajemen KBG titipan ti Allah. Coba kuari kunaon payumi pada waktu mobil leungit nyana teu sedih Itu boga. karena teu boga mobil Dan mobil urang. coba masih pikir kunaon pada waktu pamajikan ninggal nyana teu sedih karena nyana teu boga pamajikan. Jadi ternyata jelema teu gablagna naon teh anu teu boga kasedih. Yang bikin sedih apa? Rasa memiliki nanti. Ya, hilangkan rasa memiliki. Bila mau mobil leungit, stresnya sakumaha. Ada mobil hiji-hijina. Alamun dua, tetap sedih. Karena tak kredit kene. Lamun cash, tetap sedih. Lalu luka 10 tetap sedih. Ternyata rasa memiliki ini. Namun jika orang tidak ada rasa memiliki, semua hakikatnya punya Allah. Karena kita tahu lillahi ma fis samawati wa ma fil giliran mobil orang lain leungit urang tersedih kan? Karena bukan milik kita. Karena kita tidak merasa memiliki. Jadi ternyata teorinya kos gitu. Jadilah seperti tukang parkir. Nah, kuari ge sarua bae urang kunaon giliran dina paraya harana searah rembung. Ya kan? Itulah cenah. Orang TKI kan kontrak biasa 2 tahun, dia sampai 4 tahun langsung diperpanjang. Nggak usah 4 tahun malah yang perpanjang deh, tekangan baliknya ke negerinya. Ternyata kenapa dia tidak mau pulang? Karena uang yang sering dia kirim ke negaranya dipakai habis oleh suaminya dan dipakai nikah lagi. Berarti kan sangat kebalik ke negerinya. Nah begitu juga diri orang. Lamun orang kalau dipanggil ke Allah, embung kene bae berarti ayah masalah dalam diri orang. Ninggal kedutaan. Ya kan? Berarti ayah masalah dalam diri orang. Nah ilustrasi kenapa gitu? Seorang TKI sampai 4 tahun dia tidak mau pulang, ternyata ada masalah, duitnya habis dan suaminya nikah lagi, makanya mau balik ya. Berarti kan yang ada balik nona masalah. Begitu juga dari orang. Kunaon orang hese balik embung balik baik, engke baik. Ternyata orang boga masalah. Ya, berarti ada masalah dalam diri orang. Apalagi pemajikan bahenol kene, imah karak jadi, ya kan? Apa yang kita usahakan membabi buta siang malam, rumah karak jadi, pemajikan montok kene, sedap kene. Orang dipanggil ke Allah, imah dipakai ku batur, pamajikan ditumpakan go batur. Lain ngadoakeun malah senang-senang. Eta salagina haram jada. Aing usahakeun beurang peuting, cita-cita aing supaya boga iman uang bagus dan pangkadena. Pas begitu jadi. Nah, maksudnya ulah hakeut biasa baik din leungitkeun rasa memiliki.
Giliran pemajikan orang selingkuh jadi hati kan. Giliran pemajikan batu selingkuh jadi hati itu. Coba mau juga batu juga orang. Tanu jadi hati rasa memiliki karena merasa maraban segala nama. Begitu juga manajemen terhadap anak kita. Jadi teori-teori prinsip kehidupan itu sebetulnya kos itu sederhana, tapi banyak yang sederhana itu menyebabkan orang stres dan sampai gila. Lamun terlalu sering orang mengklaim iya mobil aing itu tanah aing pamajikan aing, padahal cak Allah kabeh nu aing di langit yang di bumi itu boga aing. Berarti orang ngolpoe gelut terus sih mama. Ayo, kamu dipikir-pikir, orang mah ngelawan terus ke Allah. Jangan mengklaim itu boga aing itu boga aing. Kemarin kia ayat tanah kosong. Urang meuli tanah dijieunkeun urang sertifikat. Gira dibangun anu ngaku. Kenapa semen bangun baik? Katakan tanah aing sertifikat aing aya. Mungkin numurnya cak urang aing nang meuli sertifikat aing aya. Tah urang kitu terus ya Allah teh. Ternyata orang mah gelut terus ya Allah. Coba istighfar hal kecil kos gitu dah. Terlalu itu jahatin hati orang mah. Padahal orang ya Allah ya Rabbi. Ku ari naon sih geus diusahakeun ku urang. Hah? Aliran darah ieu jantung ngompas sampai 70 kali dalam semenit. Apakah kita ikut campur? Mengolah makanan yang dalam tubuh kita setelah makan tadi, apakah kita ikut campur? Apakah pernah dilibatkan dalam Allah? Jangan pernah dilibatkan ke Allah. Tapi iya saya utar atur ke Allah. Luar biasa kejahatan orang. Padahal goflah lalai sakedeung bagi tak kejahatan maksudnya Allah. Coba gua kita ngatur, manjakeun buuk we urang coba. Apakah orang pernah ilu terlibat manjakeun buuk? Terlibat manjakeun kuku urang? Jangan pernah. Coba gua ke Allah ya. Si dilibatkan gawean dimanjakeun buuk coba. Moal bisa gawe naon? Moal pe kajujutan beki geus supaya panjang. Ngajak Allah coba yang kalibatkeun corangan coba. Teu bisa moal mampu. Ai selama ieu urang sok utang atur supaya ka Allah. Coba panjangkeun buku sorangan coba. Moal pe jujutan yang golpot. Moal detik tiap detik dikikirkeun supaya panjang urang coba. Hayang coba. Teu bisa. Makanya yang enak itu pasrah ridho dengan ketentuan Allah. Itu lebih enak. Selalu falakal hamdu ala ma qadait, ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu lebih enak. Bila ucap di rokok itu star mile itu lasta masta, bikin hidup lebih hidup. Dan sudah ditunjukkan latihan-latihan amaliyah yang sudah diamalkan oleh Tuan Syekh Arifin. Di sini ada kata-kata Arifin, al-arif billah, itu di makom luar biasa. Ayat disebut alim, ayat disebut alamah, itu geus leungawehan di alim. Ya, ingat alim, alamah. Karena sok anu di ieu teh nya al-alim, al-alamah, al-arif billah, kan di situ ya. Kata-kata kos itu. Nah,
Lamun jenengan nulis paling tinggi kedudukannya al-arif billah, alim, allamah. Dan sudah ditunjukkan latihan-latihan amaliyah yang sudah diamalkan oleh tuan-tuan Syekh Arifin. Maksudnya latihan-latihan di sini masuk dalam kategori riyadhah. Ya, latihan-latihan riyadhah. Ima boro-boro ya Allah mandiin. Pertama dalam tekian kita itu ya Allah mandinya mandi tobat, dan itu ada step-stepnya. Iya mana? Boro-boro amalkan mandi, amaliyah sholat sunnah qobliyah ba'diyah bagi hararese, apalagi ditambahan yang lain. Nah, berkaitan dengan hal masalah tadi samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, nukos kitu mah takos contoh orang-orang al-arif billah al-alamah nukos ka itu tah anu disebutkeun dina hadis qudsi teh ya, lempana ku aing matana dedeureun aku aing ceuri dedengan aku aing moal ngomong lamun euy izin di Allah. Tah aya ge konsepna, tah konsepnya seperti itu Bos Agusnya. Jadi orang teh lain menyediakan wadah hal kos gitu lain. Tapi kalau makom nanggeus al-arif billah, tah seperti itu. Bukan konsep urang aya wadah di depan ku batur tanya, tapi leungeun ge Allah kabeh. Ucapan dari Allah, mata didengar ku Allah kabeh ku Allah. Lamun konsep itu mah lobana karena asup kategorina naon sih? Di masyarakat Hindu Buddha teh reinkarnasi. Dalam hal Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Ya. Itu paham-paham orang-orang di luar Islam. Karena reinkarnasi. Lamun amal buruk, reinkarnasi deui pas kana pae, reinkarnasi deui ka bumi ieu. Orang Buddha mah itunya jadi binatang. Contoh si Piki misalkan jadi kipat kai, itu ya, kipat kai kan binatang apa? Babi ya. Yang kemarin saya ceritain, babi itu kayak gimana kan? Kronologisnya nusak menurutkan hawa nafsu, buka papajikan ge teu cemburu, tai nage di dahar, ceiki nage di inung. Nah, orang-orang Buddha ya, eta disebutna reinkarnasi, mempercayai keyakinan kos kitu menangi. Adapun ada hal cerita-cerita kos kitu, contoh Imam Ja'far Shadiq, ya, Imam Ja'far Shadiq, kalau di silsilah kita ada yang keberapa tuh? Coba sebutkan. Hanya lain coba, ayo ngapal kita coba. Pak Yumi, mulai ulang alibinya pengalihan. Nuka seberapa Imam Ja'far Shadiq? 9. Coba itu mulai awal saha? Saya hafal kan 10. Mulai main tebak-tebakan tapi dihafal tuh bener. Ya, coba ulah ngaku-ngaku bae teu meunang ngaku-ngaku. Enak aja lo. Misalkan si Piki anak si Andre. Nah ini ngaku ceritana si Piki ngaku si Andre kalau tanya bapak aing si Andre tahu sih anak yang lain orang lain tadi gitu kan di situ sih ya. Maka lo langsung ngerasa ngaku.
Hiji Allah subhanahu wa ta'ala kado Jibril alaihi salam, katilu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaopat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalimat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kagenap Zainal Abidin Anwar Ali Zainal Abidin, kagenap, katujuh Syekh Ahmad Bagir, kadelapan Imam Ja'far Shadiq. Tak urutan hafalkeun, ulah ngaku-ngaku doang, ngaku bae, aku mah gampang, lidahmu tidak bertulang. Sahabat bisa ngomong doang ieu, tapi bukti zaman ayeuna mah real nyesuaikeun ABG, ulah omdo ngomong doang. Menurut riwayat Imam Ja'far Shadiq dia orang atau manusia yang hampir mirip keseluruhan mulai dari muka sampai kaki seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq. Kebalikannya dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau Sayyidina Hasan mulai pusar ke atas mirip kanjeng Nabi, kalau Sayyidina Husain dari pusar ke bawah mirip kanjeng Nabi. Ya. Jadi ulah ngaku-ngaku doang, apalkeun geus beberapa bulan yang lalu saya itu pengen ada salah satu setoran ke aing ka dieu. Setor hafalan, bari iseng. Iya bahkan bingung ya, ditunjukkan latihan-latihan atau riyadhah amaliyah yang sudah diamalkan oleh tuan-tuan Syekh Arifin, bahwa zikrullah itu dapat menghasilkan cahaya nur dan keistimewaan dan rahasia-rahasia yang dapat menyembuhkan penyakit hati kaum mukmin. Jadi terlalu banyak rahasia-rahasia sebenarnya, cuman kita ini tidak bisa nangkep. Nih ada salah satu rahasia zikir khafi. Contoh, iku aing kan ketua majelis sok jadi beureung bae pakai metode. Pada waktu kita zikir khafi, ya kan zikir khafi di bawah 2 jari dilatih vokal itu. Ya, di bawah susu 2 jari di situ ya. Kita zikirkan hobi di sini, timpahin yang nyeri, yang sakit apa nih? Timpahin ke situ. Misalkan leher, besok ikian baik, coba timpahin ke leher. Di sini sama di sini timpahkan zikir hobinya. Ya, rasakan di bawah 2 susu jari di bawah latifah kolbu, pindahkan di sini. Anu, terus pindahkan terus baik. Mulai di dia pindahkan jadi terus baik. Continue terus menerus seperti itu. Itu salah satu resep. Terus bahasa kasar dia, misalkan ada amanah, orang datang kepada diri kita, ke rumah kita minta cai misalkan, ulah pusing-pusing, cai cakot cai kurang cakot turun ke orang, hirupkan kopi orang sambil dimintakan kesembuhan oleh ya orang tersebut. Simpel banget. Urang mah teu bukan nanaon, bisa nanaon. La haula wala quwwata illa billah. Ngambil keyakinan yang tinggi,
tah hidupkeun tah kopi urang nu bener cakal cai. Sebelum itu Robi Tohul Ka'bah urang mah jelema tolol bin goblok urang mah ya, urang mah jelema kotor, urang mah jelema bloon, lamun bahasa kasarna bola seenggok tai urang mah. Lamun cenah guru mursid kos kitu moal bisa urang mah. Urang nyambungkeun jelema nunggu usul ka Allah supaya kasih seren bae urang mah. Jauh biasa orang kos gitu. Jadi konsep-konsep orang misalkan kuari nahan orang kuari usaha di dunia ulah sok sayang mabok gitu. Di dunia sok minuman keras. Kayaknya di surga kan disediakan aya aliran sungai arak, sungai susu, sungai madu. Ini kan sungai arak, sungai minuman keras tinggal minum doang. Ati teh ngaranna apa eta? Hayang mabok gitu. Jore amat dos itu. Kuari urang kudu nahan diri ulah hayang kabikang gitu kayak lamun. Ini itu mah nanti disediakeun bidadari, sabidadari pelayanan 70 satu pelayanan 70 teh aya 70 luar biasa. Atuh ngaranna beta mah. Ieu nah. Angan-anganna hayang ngesek we ditahan di dunia tapi kayak aing males tapi gitu geus ngancam bae. Boleh di sini gua ngalamin di dunia, tapi nanti gua di surga bakal mendapatkan bidadari. Terus ngahel tuh buku gitu bang. Itu ngaranna orang nggak benar. Mendap keinginan seks doang. Makanya keinginan-keinginan seperti itu di awal-awal, kalau kita sebagai pemula atau anak kecil wajar sekali. Allah pun seperti itu memberikan lautan bahasa apa sekarang ya, apa bejo nah sekarang adalah ya dikasih hadiah-hadiah dulu untuk menarik seseorang, ada keinginan besar. Tapi kalau sekarang kita udah pada tua begini ngapain lagi sih? Masa Allah orang nyembah ke Allah, orang ibadah ke Allah ayah hal kos gitu baik. Kita minta sesuatu aja sama orang tua, kita disuruh sama orang tua, kita minta diupah sama orang tua, sudah malu, apalagi kita minta upah ke Allah. Coba contoh si Arsi suruh saya beli rokok, wajar saya kasih duit. Tapi kalau udah gede, udah memahami, malu dong dia minta upah juga. Udah ngaji di sini, gue berak di sini, gue minum di sini, masa sih gue minta upah juga? Apalagi ke Allah, coba bayangkan coba siapa. Gak sedibere pernah hidup di dunia, gak segala apa dikasih, masa masih minta upah aja ke Allah? Ya, konsep yang seperti itu konsep orang-orang di luar Islam. Adapun konsep Islam, orang yang sudah paripurna itu kan ada di hadis kursi. Di mata kita melihat Allah, semua Allah yang bergerakkan, semua Allah yang menggerakkan jalan Allah, mendengar pendengaran Allah. Kabeh tangis kos gitu. Bahkan bicara pun harus ada izin dulu dari Allah. Ayo makan lagi, ngumbar baik omongan. Kita belajar cicing, belajar diam, tetap baik. Mulut kita sia-siakan. Kemarin pernah saya terangkan, tidak bedanya kita pemborosan dalam hal belanja. Belanja sampai 10 juta, pas dihitung itu cuma ayat 1.000 obat nyamuk, rokok sabun, kopiak gede kieu. Tah begitu juga kita dalam keseharian terlalu banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya seperti itu, pemborosan dalam hal berbelanja. Terbeda pos itu. Kenapa? Zaman kuari di Quran diterangkan banyak ceritanya Nabi Musa dan
Firaun. Iya. Kenapa? Banyak cerita masalah Musa dan Firaun saja. Lain Musa iya Musa pakai kan? Lain ya. Iya Nabi Allah Musa alaihi salam kalamillah. Ternyata kita melihat Fir'aun dari sisi jeleknya baik, karena Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Allah. Kenapa diaplikasikan ke zaman sekarang? Ternyata orang-orang yang sekarang itu kadang bahkan lebih daripada Fir'aun. Fir'aun mah hanya ngaku Tuhan doang, tapi aya orang lain geus ngaku Tuhan bisa menentukan nasib seseorang. Sial mun aing wae. Ngaliwati Allah kan, ngaliwati Fir'aun eta. Jadi ternyata cerita-cerita Fir'aun dan Musa itu ayat di kehidupan orang sehari-hari. Padahal kalau kita lihat Fir'aun sendiri ternyata orang yang paling memperhatikan kebutuhan sandang pangan rakyatnya. Makanya hesek dielehkeun aku Nabi Musa 40 tahun Nabi Allah Musa alaihissalam berjuang hayang ngaruntuhkeun Firaun. 40 tahun perjuangan ulah salah. Sakitu geus dibekali bahasa Qur'an dengan kesaktian anu luar biasa pada diri Nabi Musa alaihissalam. 40 tahun ternyata Nabi Fir'aun kerakyatan luar biasa, terutama masalah makan, sandang dan pangan. Bahkan ada cerita adanya piramid-piramid yang di Mesir itu ternyata hanya untuk menyerap tenaga kerja di rakyatnya supaya rakyatnya ekonominya berjalan. Karena berkaitan dengan masalah ekonomi, Allah tetap ikut campur tangan. Karena itu masalah urusan orang banyak. Seperti kemarin saya pernah cerita masalah Bapak Haji, ya di rumah Aspani. Kenapa pada waktu Abraham menyerang Ka'bah, Allah ikut campur tangan. Tapi kenapa pada waktu Khalifah Marwan mengejar-ngejar Abdullah bin Zubair, Allah tidak ikut campur tangan? Ternyata masalah menyangkut ekonomi, betul, masalah makan. Sampai Ka'bah diruntuhkan oleh Khalifah Marwan bin Muawiyah, karena pada waktu itu Abdullah bin Zubair ngumpet di dalam Ka'bah. Ka'bah diajukan ku pasukan Muawiyah bin Marwan bin Muawiyah. Tapi pada waktu Raja Abraham menyerang Ka'bah, Allah ikut campur, turunlah bulu abadi. Bahkan pada waktu itu kakeknya Kanjeng Rasul Abdul Muthalib, pemimpin suku di kota Makkah, malah meninggalkan begitu saja. Untuk pusing, untuk kepo, ini penyerangan masalah Ka'bah. Ih cuek baik. Malah yang kepo dengan apa? Dengan hewan ternak dia. Sampai mencari sampai ke atas gunung, ditanya sama orang-orang, kok kenapa diam saja malah meninggalkan Ka'bah? Ngapain sih ngurusin Ka'bah? Ka'bah itu ada yang punya ngurusin Allah. Kalau saya ngurusin bandar saya, otak saya pada kemana, kambing saya pada kemana, malah cuek baik. Sampai ke atas gunung, malah nurut di luar gunung menyaksikan keajaiban apa yang Allah nanti turunkan terhadap Ka'bah.
Ternyata Raja Abraha ya, rencananya pada waktu itu mau memindahkan Ka'bah ke, kalau sekarang, negara Yaman. Ya, jadi masalahnya apa? Ekonomi. Karena di ekonomi di Mekah sendiri, satu, pemasukan untuk orang-orang rakyat Makkah itu melalui adanya Ka'bah. Lalu bahasa Bali wisata rohani, tempat wisata, kalau Cakwari pembahasan. Kedua, berdagang orang-orang Mekah nanti. Ya, melalui pemasukan bentuk ekonomi nanti ya, melalui berdagang. Yang kedua, melalui Ka'bah. Raja Abraha memindahkan Ka'bah ke kota Yaman. Makanya Allah pun bergerak. Turunlah burung ababil membawa batu-batu dan neraka, ya kan. Tapi beda dengan Zubair. Abdullah bin Zubair ingin membuat negara Hijaz. Hijaz itu pertengahan antara Madinah dan Makkah al-Mukarramah. Digempurlah oleh Khalifah Marwan bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bahnya digempur oleh Marwan. Hancur rata itu Ka'bah. 36 tahun Ka'bah hancur. Dan 36 tahun Hajar Aswad menghilang, ada yang malu. Ya. Nah, berkaitan dengan Fir'aun tadi, ternyata Fir'aun itu orang yang sangat memperhatikan kebutuhan rakyat. Makanya orang-orang zalim sekalipun kalau sering dia memperhatikan perut orang, luar biasa, hesek, dihancurkan lagi hesek. Ternyata untuk masalah betul, biar puncak batu sejahat apapun dia tetap. Coba lihat, coba perhatikan orang-orang di cerita kita aja, pejabat atau orang-orang kaya di kita. Di mana zalim segala naon kan, hobi segala-galanya. Tapi kadang aja sudah kona, sering perhatikan orang-orang, kebutuhan orang-orang detik. Coba. Ternyata orang-orang begitu mendapatkan kemuliaan. 40 tahun perjuangan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk meruntuhkan Fir'aun. Itu bisa. Tuh, jadi ternyata sisi baik Fir'aun itu di situ. Orang yang sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya, terutama makan. Bahkan menurut sejarawan, adanya piramid-piramid itu ternyata untuk menyerap tenaga kerja supaya rakyatnya gararawe digaji sampai segitu. Coba. Nah, di sini kalau kita sudah melaksanakan amaliyah riyadhah tadi sama guru mursyid, ya, zikir kita itu kepada Allah akan menghasilkan nur. Makanya pada waktu zikir usahakan dorban syadidan, sekeras mungkin kita mengeluarkan suara dan sampai kerasa di dalam dada kita, panasnya luar biasa. Dan kalau bisa sampai berkeringat badan kita, tuh kalau bisa zikir seperti itu. Bahkan kemarin diterangkan dalam kitab Bidayatus Shalikin, sampai orang-orang sampai menganggap gila diri kita, sampai kakinya kan enak. Jadi zikir itu harus gitu. Sampai terasa dada panas, awak berkeringat. Itu kan menghasilkan cahaya, nur. Kalau zikir lain. Nah, itu fokus, dia mau bisa fokus ke situ, mau bisa khusyuk.
Jadi akan timbul keistimewaan lamun tidak orang harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru mursyid kita. Pertama, kita melaksanakan mandi tobat 40 hari 40 malam. Ayo, terus kita melaksanakan sholatnya, puasanya. Lah ayo Allah 3 hari zikir la ilaha illallah 100.000. Ayo mulai malam Jumat, mulai maghrib kita masuk, maghrib terus sampai ke hari Minggu. Kata hajar zikir la ilaha illallah 100.000 kali. Setiap pada isyraq kita baca surat Al-Quran minimal 200 ayat sampai hari Minggu. Hari Minggu asar belum nyampe 100.000 gugur, pulang lagi. Itu contoh yang paling awal. Mereka pernah diterangkan masalah zikir muraqabah. Pertama muraqabah ahadiyah, ya, zikir 100.000 itu arti zikir muraqabah. Yang kedua terus sampai ke 20 muraqabah. Nanti ada zikir muraqabah khofinya, ya, 100.000 kita zikir khofi muraqabahnya. Itu kan ada aturan-aturannya, ada tata caranya, ada riyadhahnya. Ibu boro-boro memang disebutkan harian pun disebutkan kategorinya riyadhah. Tapi untuk menembus itu ada lagi ada hal yang begitu. Ibu boro-boro sehari-hari aja boro-boro. Makanya manajemennya begini dah. Ini saya buka. Saya itu setiap kali mandi siang pun pagi saya niatkan dengan mandi tobat. Setelah pertama mandi sabunan, setelah sabunan saya niatkan di situ. Alhamdulillah itu sudah bertahun-tahun saya laksanakan. Jadi pakai metode, pakai manajemen. Jangan pernah putus. Kemarin doang tak putus, tak pernah ke waktu sakit itu kemarin. Saya enggak 2 hari atau 3 hari itu enggak mandi. Perasaan beda, nyesal baik kesel gitu. Nyesal jangan kesel. Kalau bisa jangan sampai putus mandi itu tiap hari, mau siang. Karena apa? Mandi dalam ilmu fikih hukumnya apa? Mubah kan? Sesuatu yang mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Itu mubah. Tapi yang mubah itu kita niatkan lillahi ta'ala, itu akan mendapatkan pahala. Nah, manajemen kos gitu kan perlu dipakai. Contoh kita merokok hukumnya apa? Makruh kan? Contoh untuk makruh, tapi lama kurang diniatkan aing merokok tujuannya tuh supaya mulut ini bikin mulut ini enak, supaya ini rasa nikmat urang kan Allah, syukur urang kan Allah, itu jadi pahala. Itu tergantung niatnya. Diniatkan untuk mengenakan mulut supaya mulut ini enak, pakai merokok, itu jadi pahala. Mandi pun seperti itu, diniatkan karena kita mau menghadap Allah. Apalagi diniatkan mandi tobat tiap hari, ya. Jadi sesuatu yang mubah hukumnya jadi ada faedahnya. Jadi hal-hal yang kecil aja. Contoh kayak makan sekarang kan alhamdulillah sudah terbiasa. Setiap kita makan usahakan sendiri pun diniatkan, ya. Pertama kita hadratul Tuhan Syabul Qadir, ya. Sudah kita hadratul Tuhan Syabul Qadir, baru kita baca doa Allahumma barik lana. Usahakan tuh makan pun seperti itu. Bahkan
para aulia-aulia Allah setiap kali menghadapi makanan, pada waktu dia mau makan itu seperti orang mau sholat, pakai baju rapi, berwudu dulu, pakai baju rapi, karena menghargai nikmat yang telah Allah berikan terhadap diri dia. Jadi adab dalam makan pun seperti itu. Iya, kadang-kadang orang mau boro-boro kalau wudu, orang mau taranya ngelos, sampai sepak belos, dah buang. Coba kalau kurang dicermati adanya makanan ini, kenapa kita harus syukuri nikmat yang Allah berikan? Dari nasi saja itu sudah melibatkan puluhan ribu orang. Tidak nasi doang, belum piring, belum lauk-lauk yang lain, itu melibatkan ribuan orang sampai terjadi di depan mata kita. Orang tinggal ngalak-ngalak doang, tinggal makan doang. Prosesnya kita tidak pernah tahu. Coba dihitung model padi, ngurusan apa dia berbulan-bulan, pakai tenaga kerja orang berapa biji lemak, nggak tumbuh nggak selesai dicokotan, si padi, ya si paret ya, si padi, karena digiling atau digebot, ya kan? Terus digebot, dijual. Itu coba melibatkan berapa puluh ribu orang coba. Datang ke imah ditapian dengan dibersihan dengan bersihan, diasalkan kena Magicom. Namun dihitung di Magicom itu di pabrik mengerjakan puluhan ribu orang. Itu tidak sanggup maka itu sian pergerakan lagi. Bahkan guru di tafakuran, guru di adaban kita coba. Nasi aja sudah begitu melibatkan banyak orangnya. Supaya timbul, kenapa saya cerita begini? Supaya timbul rasa syukur orang ke Allah. Eta hargai, orang macam orang hargai. Kadang-kadang nasi lu pakai lagi baik, bijil baik. Padahal di luar sana banyak orang yang kelaparan. Ingat tuh, telur kali ingat orang. Adapun makanan sudah masih pun diniatkan coba dirubah manajemen, diniatkan niat kaulah sedekah kamalun Allah nu sejen kan aya beri aya laleur katakan dulu Allah hal-hal yang kecil gitu. Sering kan ngadengin iman yang paling rendah adalah mengambil misalkan paku di jalanan, itulah serendah-rendahnya iman. Kenapa disangkut pautkan dengan hal begitu? Karena itu menyangkut orang banyak. Kos model paku di tengah jalan, udah disisihkan. Lalu disisihkan kan juga ku batu, nanti akan jadi korban beberapa orang. Itu hal-hal yang sepele begitu. Kayak model membiasakan diri orang kayak sok sebutan an-nadzafatu minal iman. Orang kan bahasanya apa? Kebersihan bagian daripada iman. Justru harusnya dibalik gitu. Iman salah satunya itu mau menyukai kebersihan. Iman lain kan, ke hal-hal yang lain, menyangkut yang lain. Janganlah rukun iman doang. Amantu billahi wal yaumil akhir wa bil malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa qadar khair wa syarrihi minallahi ta'ala. Urang mana kos kitu doang. Bahkan iman itu menyangkutkan masalah apa? Masalah penghargaan. Kalau orang beriman kepada yaumil akhir, kata jelema salah satunya menghargai tamu, jadi dikait-kaitkan karena hal kos gitu. Jadi ternyata ibadah sosial itu memang luar biasa. Nah di sini diadakan latihan riyadhah seperti ini oleh Syekh Mursyid kita supaya timbul hal-hal kos kali itu tujuannya.
Nah, menyembuhkan penyakit hati kaum mukmin. Nah, salah satu petit kikir takabur ria sum'ah. Kok sekarang itu karena itu tujuan-tujuan apa? Jadi hal ini adalah berdasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum," kata Allah. Ya Allah, sebutlah akan daku, ya Allah, niscaya aku menyebut pula dirimu. Apabila kau mengingat dan menyebut Allah, terbukalah pedoman tentang kealpaan, maka engkau lalu menjadi orang yang berfikir sesungguhnya dan bersyukur sesungguhnya. Tujuan apa kalinya? Jadi fazkuruni azkurkum, lamun saya eling ka aing eling ka sia. Tah eta zikir teh kos kitu. Lamun urang dielingan ku Allah coba, ya Allah ya Rabbi. Makana urang sok bahasana kieu. Sok nyebut sok eling ka guru gitu nya, apalagi ka guru mursyid. Karena guru mursyid mah tiap waktu tiap detik geus usul ka Allah, nyambung ka Allah. Urang ingat ke eling ka guru, berarti urang kabawa ka Allah. Makanya kalau sok pikiran selain nulah saja, kecuali guru mursyid urang. Lamun urang ingat eling ka guru mursyid, nu pasti guru mursyid eling ka Allah, keur ingat ka Allah terus. Tak urang kayak kabawa. Tujuan apa kadinya? Kurang ingat-ingat kalau sejen mana? Apalagi maaf, ingat ke jelema nu ahli-ahli maksiat. Aturan kayak karena kabawa kan karena maksiat kan. Dia jelema ahli maksiat. Nu diingat di otak nu di hati ge maksiat doang. Makanya perjumpaan yang luar biasa. Orang diberi ingatkan jelema-jelema soleh, dibawa ngimpi ke jelema-jelema soleh, berarti orang terkabawakan hal-hal kos sekali itu atau sambung menyambung. Jadi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah engkau kufur kepadaku. Urang mah eta ngucap bersyukurna, ya Allah luar biasa, halal resek biasa. Wadzakirin Allah katsira, wallahu a'lam bishawab. Ternyata mas sebelah sopo untuk boleh coba. Kayak beda tuh salikin kalau Jumat bayar. Bila itu salikin walau Jumas, kalau orang manakib kalian ngaji bila itu salikin, ya. Wari anu untuk sesi tanya jawab, mangga. Dan tema anu tadi mangga, di luar tema IG mangga silakan.